Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data. Bang Zuma. Ya kenapa? Lanjut. Ya. Iklan dulu, iklan. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Ingat, jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah, bosan dengerin narasumber yang bodoh. Ingat, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak boleh menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika pelesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi yang namanya geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, ingat ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 03, Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Mantap. Dan tetap bingunglah kalian buat yang mengisi kor seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Diam dulu penyembah knalpot Mio, diam dulu. Satu-satu. Di sini ya teman-teman yang di bawah. Di sini teman-teman. Bang Zuma. Saya Kristen mau tanya. Iya bang, ya bang. Abang dah guru dah di follow akun saya yang kemarin sudah enggak berfungsi lagi. Ya teman-teman di bawah ya di follow. Lanjut stay tune. Ayat 10 sampai 11. Mau Bang Joshua dulu apa? Satu. Iya. Siapa dulu Bang? Saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan, Lukas Bang. 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara Bang Ya, Zuma. malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Saya Betul? percaya Bang Zuma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya Ya yang udah. berkata, Terima pada hari kasih, ini Bang telah Terima lahir kasih. bagimu juru selamat, Terima kasih, Bang yaitu Bang. manusia Istirahat, Bang. yang Tidur, Bang. diurapi Tuhan Tuhan berkati, di Abang kota sudah Daud. Yang lahir Terima adalah kasih, Bang. manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus Ya. itu Tuhan. Bang Oh, Zuma tidak enggak, tahu. mana ada begitu? Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah Di juru ayat selamat, yaitu manusia yang Nggak diurapi ada namanya Tuhan. manusia, yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya makanya Ya. Tuhan yang menjadi manusia. Biar aku bantu Bang. Kristus dalam itu konsep teologi Kristus Kristus Tidak itu berdebat adalah panjang. manusia
manusia Kita yang tidak usah berdebat diurapi, panjang. bukan Yang Tuhan. yang mengatakan Apa ini pula Tuhan malaikat. diurapi? Saya lebih percaya malaikat daripada Bang Juma. Itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Juma umurnya lebih duluan mana? Malaikat atau Bang Juma? Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah Malaikat manusia. itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan Bang Juma. saya, kamu jujur. Kristus Juma itu siapa? artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangkan itu, saya pun percaya. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Macet. Kristus itu Kristus. Mesias, Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani. Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma. Saya ini orang biasa. Ya, Kristus artinya apa? Kristus itu. Oke, saya Enggak, bantu Bang jawab Zuma. Bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus Itu artinya? malaikat yang berbicara Bang Zuma. Iya, itu Anda kita udah selesai. Saya membantah percaya. malaikat atau tidak? Saya percaya di situ ada dikatakan Asik. malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya, Gak usah mantap. kesana dulu. Bang Yosua boleh saya bantu, Bang? Silakan. Silakan. Ya, sip. Makasih, Bang. Ya, begini. Kristus artinya? Oke, Bang Zuma sini. Saya mau menanggapi dulu ya. Oke. Tolong didengar baik-baik dulu, Bang. Jangan Enggak, dipotong Kristus dulu. katanya mau bantu. Iya, Kristus saya mau artinya bantu apa? Ini, begini. Ya. Kristus artinya? Sebentar dulu, ya ini sabar. Anda tak perlu mengejar-ngejar saya pasti. Ini mah Enggak, katanya mau bantu. mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Tunggu. Kristus artinya? Sabar ya Bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi Ya. bukan Kristen ya. Karena Ya. konsep Mesias itu berangkat dari Iya, Yahudi. pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang ada Banyak kali gaya bicara kau, macam betul Jadi kalau aja. Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Oke. Israel Baik, saya ikutin. yang akan Oke. memerintah Oke. Israel Saya dan ikutin. menjadi representasi Allah. Oke, saya ikutin, saya ikutin. Mewakili Allah, Saya ikutin. memimpin bangsa-bangsa Oke. di dunia. Udah. Saya ikutin, saya ikutin. Lanjut, Bang. Saya ikutin. Ada berapa? Makanya etimologi. Ada Sabar, berapa saya belum selesai, Kristus? sabar. Bang Zuma, sabar. belum Ada selesai. berapa Anda mau Kristus bicara yang dulu diutus apa saya dulu kepada yang bicara? Israel? Anda Ada mau berapa? Ada berapa Anda Kristus? mau saya dulu bicara atau Anda Ada dulu yang berapa bicara? Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa? Apa? Ada berapa Anda Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi Ada berapa? yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Hah? Tidak ada banyak. Tetapi secara etimologi, kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut dengan konsep? Yahudi, nggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak Benar tanya nggak itu. Yesus manusia? Saya tidak tanya itu. Benar Saya nggak tidak- Yesus Yang manusia? saya tanya, Benar nggak yang Yesus manusia? konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi Manusia. raja. Betul, saya menafikan itu kan? Manusia. Apakah Berarti saya yang menafikan? lahir. Dengar. Nah, Berarti yang lahir. belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu Iya. manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke, Udah, sabar. selesai. Anda jangan lari. Dengar ya Anda saudara jangan. Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah Tenang dengar? aja. Yos, Pada tenang aja, hari Yos. ini Mereka telah lahir ini- bagimu juru selamat, yaitu manusia Nah, itu bahasa- yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham nih. Udah selesai. Paham belum selesai? Udah selesai. Belum selesai. Udah selesai dong. Udah selesai dong. Oke, boleh, tutup lah, tutup. Berarti dengar saya. Dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya, Santai silakan ya. ngomong. Ini kelas saya, Bang.
Ini kalau saya, Bung. Tapi habis ini gantian Jadi ya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dengar kata Manusia. malaikat. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, Ya udah, tadi Anda sudah terserahlah kau mengakui. mau ubah-ubah. Anda Siapa sudah Bang mengakui Zuma? Iya, bahwa saya mengakui. Kristus Yang itu bicara apa? Manusia kan? malaikat, Anda mau membantah malaikat itu Kristus dulu. itu manusia. Ya, Jangan oke. sampai Zuma, Anda stop, ditertawakannya. stop. Oke. Oke. Jadinya, saya mau punya. saya Dengar, punya pertanyaan, dengar. Bang Yosua, Anda kejadian sudah nih. mengakui. Sabar. Iya, Anda boleh, sudah ya. mengakui bahwa Betul. Kristus itu Dia adalah puas manusia. kau, betul. Yesus itu Galatia 1, dengar. Betul. Sebelum Yesus Anda itu diturunkan. manusia. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu Bang Zuma. Anda lebih Kau cuma bisa tinggi dari itu, malaikat Zuma. atau tidak? Itu dulu saya tanya. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Oke? Ya, baik. Oke? Terima kasih, Zuma. Dengan ini. kata lain, Zuma. Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu, Zuma. Dari Yesus yang lain. logika gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Malaikat memakai aja nama tahu, Yesus dan Kristus berkata, itu akulah Tuhan. Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang Malaikat aja mengatasnamakan tahu Yesus. Kristus Oke, itu Tuhan. Anda siapa, Bang Zuma? Demikian, Mau tanya silakan. ke kau, Zuma, boleh? Silakan Anda berdusta lagi, silakan. Malaikat aja tahu Yesus Sebentar, Kristus Bang. itu Ya, Tuhan. Saya mau patahkan dia Aku nih. juga Saya mau percaya patahkan- tadi itu. saya mau Itu ucapan patahkan malaikat. dia nih, Bang. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis Ya, bawah Bang, itu saya. malaikat. Bang Ya, kita Joshua, siapa? saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian yang berdua yang diskusi Saya mau gantian patahkan bicara ya? Kenapa Oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma, ya. Ya, Zoom. Ya, mau ya izin Pak Man. Ya, Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. kata siapa? Kau berkata bahwa Kata Injil. siapa? Sabar, Sama Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada Bani Israel. Mana yang kau pegang mana Injil? Bani Aslinya Israel. Mana? Dengar. Oke. Mana yang kau pegang mana Injil yang asli? Kan kau bilang ini yang palsu. Diam penyembah penyesat, diam. Nah, kau ini Diam. Anda murid Nah, ini di dia. sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Bang Zuma, Nggak ada saya kan? boleh berbicara, Nggak Bang. ada. Bang Zuma. Ya, silakan saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu dulu, Malaikat. Bang Zuma. Iya, malaikat. Malaikat siapakah itu? Gabriel. Wallahu alam, entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita Ya. yang di sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, sudah silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Enggak. Jujur Saya dulu. mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, malaikat kata ketika datang. Jangan sampai ku tampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh Bang Juma, siapa yang ngomong itu? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara di situ. Yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Juma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata, yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu Ya, saya. malaikatnya berkata, yang lahir atau Bang adalah Juma Kristus. Gitu loh, maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Juma gitu kan? Ya lah, saya percaya malaikat. Hei, alamak, saya tutup dulu nanti saya. Saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Suma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang Bukan lahir. berkata, saya percaya Bang Juma atau malaikat itu sudah finish sudah. Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah, ya itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Juma lah. Iya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari ke Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya? Siapa sebagai penasehat Tuhan? Nggak ada tuh. Saya ulang lagi. Malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus, Nah, Kristus itu apa? juru selamat. Juru selamat itu apa di situ? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, Orang, komodo, seorang gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk Nah, menebus udah dosa pintar. Terus manusia. kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong, Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? yaitu Kristus Tuhan di kota Daud lah. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi, dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Lah kita di sini baru main di TikTok. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Wah, saya tidak sampai ke situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuma setai gigi, jangan ngotot. Di Iya. dalam original teksnya, ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah, kamu ngomong, silakan. Karena saya kalau sudah jeng kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yosua, biar gua masuk ya. Gua aja ya. Silakan Bang Rek. Ya. Jadi Syukran sahabatku, Kikocat. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Allah, ini lagi pelawak. Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi Raja Yehuda, gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah, pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah Lu kok jadinya ke Nabi Mesias? Muhammad? Alamak. Lo enggak, pertanyaannya begini, Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu Nggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara. Siapa namanya ini? Juma buat perkenalan Bang Juma. Kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini, saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata,
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan, penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi. Anda mau kemana lagi? Coba, Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah Kamu guru menyebut dan aku Tuhan. guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa. Tapi Berarti dia saya sangka mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan. Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. coba Anda lihat Berarti apa malaikat yang itu dikatakan. salah lagi ngomong. Sabar Berarti dulu, Anda sabar dulu. menyalahkan malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Pertanyaan. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan, Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Kucluk. Bang Zuma, Alamak. 36 ayat 17, semua yang tertulis ini, Alkitab ini diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah. Murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Nggak ada itu di dalam kitab saya nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara. Kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan,
terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Maka itu saya bersyukur Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17 Bang. Coba Abang Juma baca. Itu kata Paulus. Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu, Bang? Bang, saya orang biasa aja Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini bang, kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan, itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, bang? Bahasa Yunani. Filsafat di mungkin. KBBI. Contoh nih, gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari Terus bahasa Arab. hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh bang, maksudnya. Loh, kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya ya tuan bang, tuan Ya, betul bang. Tuhan, inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak, contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus Tidak yang Bang, disebut tidak, Mesias? Anda salah. Kenapa? Kenapa? Oke, Karena baca kalian, di- karena Bang tidak Juma. ada iblis, sabar. Karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa.
Tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun, yang Saya jawab, datang Bang Juma. mengaku sebagai Belum saya iblisnya turun, Bang hanya Juma. datang sabar. Iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus, maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa? Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 27, nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Bang Juma, Waspadalah boleh kepada saya- iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Memakai nama Elisa. Tidak. Nama Daud. Tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab, Bang Juma? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8 sampai 14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan Ya. keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu Bang Juma bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya di antara mereka? Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7 Bang. Saya hafal, bahkan sampai data 20 pun saya hafal bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus sama seperti kalian. Pertanyaan saya, iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan, betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Di mana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. Judulnya La haula wala quwata Yesus illa mengusir roh billah. jahat dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Iya. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah Nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah Bang tahu. Juma, bukan nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan Allah itu, Nabi. anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah Nabi Tuhan, dia adalah Rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci, orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13, yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, luruskan pemahamanmu. Kolose 1 Apalagi? ayat 15 bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah Kata siapa? gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya kata Alkitab lah firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Oke, Paulus itu Anda adalah tidak iblis, percaya. Bang. Malaikat Saudara. Anda tidak yakini. Iblis pun yang Saudara. mengatakan demikian Anda membantah. Ya udah. Saudara. Turun. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Oh, itu Tidak kesimpulannya. bisa, Bang. Kok tidak bisa pula? Plus 3 ayat 16 ayat 2 Ya itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui Paulus. Semua yang Sekarang